warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, marilah sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyelesaikan ibadah puasa kita selama 8 hari. Mudah-mudahan Allah menerima segala ibadah kita, segala amal kita. Amin. Dan mudah-mudahan senantiasa kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya melanjutkan dalam pembacaan kitab Ihya Ulumuddin yang selalu saya katakan untuk mengoreksi diri kita sendiri, supaya kita ada remnya sehingga kita tidak kebablas. Mudah-mudahan kitab Ihya Ulumuddin ini akan menjadi rem yang pakem bagi para ulama-ulama ini. Wa annal faizinal muqarrabin hum ulamaul akhirah wa lahum alamatun. Dan sesungguhnya al-faizun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang berbahagia. Al-muqarrabin, yang mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hum ulamaul akhirah, itulah mereka yang disebut ulama-ulama akhirat. Walahum, dan bagi ulama-ulama akhirat itu alamatun, ada alamat-alamatnya, tanda-tandanya. Jadi banyak tanda-tandanya, alamat-alamatnya. Faminha, maka dari antara alamat-alamat itu, alla yatlubad dunya bi ilmihi, supaya tidak menuntut, tidak mencari dunia dengan ilmunya. Ilmunya dipergunakan untuk mencari keridhaan Allah, bukan untuk kepentingan-kepentingan dunia. Selalu saya katakan, insya Allah, Allah yang maha kaya, Allah yang maha mengetahui. Orang-orang yang niatnya untuk mencari akhirat, insya Allah dunianya akan mengikuti. Tapi orang yang semata-mata mencari dunia, belum tentu akhiratnya mengikuti. Maka di sini dikatakan faminha, maka di antara tanda-tanda ulama-ulama akhirat itu, alla yatluba ad-dunya bi ilmihi, supaya tidak mencari dunia dengan ilmunya. Dunia yang disebutkan di sini seluruhnya, yang dicela, yang dicerca itu tidak semua dunia. Dunia yang dicela itu dunia yang dipergunakan untuk melawan hukum Allah. Misalnya kekayaan. Kekayaan yang dicari bukan untuk mencari keridhaan Allah. Misalnya untuk main judi. Nah, dunia semacam itu yang dicela dalam kitab Ihya ini. Mencari dunia kekayaan, setelah kaya kerjaannya cuma berzina, main perempuan. Mencari kekayaan, setelah kaya hartanya dipergunakan untuk mabuk-mabukan, untuk main judi, untuk main perempuan, untuk mengadu orang, untuk memfitnah orang. Dengan mempergunakan hartanya semua, menyogok orang, menyuap orang, dipergunakan harta semacam itu yang dicela dalam kitab Ihya ini. Sehingga dalam hadis lain dikatakan ad-dunya jifatun, dunia itu adalah bangkai. Itu perumpamaan. Dunia itu bangkai. Wa talibuha kilabun, dan orang yang menuntut dunia itu adalah sama dengan anjing-anjing yang berebut bangkai.
Ini jangan lalu diterima, ditelan seperti ini. Kemudian lalu tidak mencari harta, tidak ingin kaya, itu salah. Karena yang maksud ad-dunya jifatun, dunia itu bangkai. Kalau dunia kekayaan itu dipergunakan untuk berbuat maksiat, dunia semacam itulah yang disebut bangkai. Tapi kalau dunia yang dipergunakan untuk membangun masjid, kekayaan yang dipergunakan untuk membela anak yatim, kekayaan untuk membela fakir miskin, apalagi seperti sekarang ini pada zaman musibah virus corona ini, pergunakan kekayaannya untuk membela orang-orang miskin. Tanya tetangganya itu ada yang lapar apa tidak. Dia hidup dengan makan enak sedangkan tetangganya lapar, bahkan na'udzubillah sampai mati kelaparan. Na'udzubillah. Nah, harta yang semacam itu yang diinginkan dalam Islam, harta yang dipergunakan untuk mencari keridhaan Allah. Harta yang dicela di sini adalah harta yang dipergunakan untuk melawan hukum Allah. Fa inna aqalla darajatil alim ayyudrika haqaratat dunya wa khissataha. Maka sesungguhnya paling sedikitnya derajatnya orang alim, paling bawahnya derajatnya orang alim itu mengenal ayyudrika, mengenal haqaratat dunya, kehinaan dunia ini. Dunia ini hina apabila dunia ini dipergunakan untuk melawan hukum Allah. Tapi dunia pun bisa jadi mulia kalau dunia itu dipergunakan untuk mencari keridhaan Allah. Wa khissataha, dan tahu tentang kerendahan dunia ini. Wa qudurataha, dan kekeruhan dunia ini. Dunia ini keruh. Coba lihat orang-orang yang mencintai pada dunia, mencintai harta, lupa kepada hukum-hukum Allah. Apa tidak keruh dunia itu? Mengadakan penipuan, di samping penipuan mengurangi timbangan, spekulasi dalam ekonomi, barang yang jelek dikatakan baik, untuk menipu konsumen dengan iklan-iklan yang berlebih-lebihan, sehingga tidak sedikit kadang-kadang konsumen yang bisa tertipu. Nah, inilah kekotoran dunia ini. Belum lagi suap menyuapnya, belum lagi sogok menyogoknya, belum lagi korupsinya. Tidak tahu duit rakyat, tidak tahu duit negara. Ini semua yang disebut dunia yang sangat hina. Jadi jangan salah paham. Kalau di dalam saya jelaskan tadi, ad-dunya jifatun, dunia itu bangkai, wa talibuha kilabun, dan orang mencari dunia itu kayak anjing-anjing yang berebut bangkai. Lalu orang Islam tidak mau cari duit, semuanya berhenti. Karena kata Pak Kiai, dunia itu bangkai. Orang yang mencari duit dari dunia itu kayak anjing, berhenti. Begitu orang Islam berhenti mencari duit, kiainya bangun masjid, tanya sama muridnya, tolong bantu saya. Aduh maaf Pak Kiai, setelah saya mendengar bahwa dunia itu bangkai, yang mencari dunia ini kayak anjing, saya berhenti cari duit Pak Kiai. Nah, itu salah paham. Nah, salah paham. Jadi yang dianggap dunia ini kayak bangkai kalau dunia dipergunakan untuk berbuat maksiat, untuk melawan hukum-hukum Allah. Wa insiromaha, dan seorang alim paling tidak kenal bahwa dunia itu akan terputus, tidak akan selamanya. Coba Anda pikirkan, Anda cari kekayaan dengan segala macam cara, sehingga menjadi seorang konglomerat kaya raya. Semua perhotelan dimiliki, semua pabrik dimiliki. Tapi itu nanti akan putus dengan datangnya ajal.
Pada saat malaikat Israel datang kepada orang kaya, wahai orang kaya, permainanmu sudah selesai sekarang. Sehingga kekayaannya yang begitu hebat, perhotelan, pabriknya, dolarnya yang dimiliki, 1 rupiah pun tidak ikut ke kuburan. Ditinggallah kekayaan itu di dunia. Siapa yang memiliki yang hidup? Subhanallah. Sedangkan dia mencari kaya dengan segala macam cara. Lupa sama hukum Allah, lupa haram, lupa halal, lupa siang, lupa malam, lupa hujan, lupa panas. Hanya untuk mencari duit dia kejar. Setelah mati, terputuslah, hilanglah sudah hartanya yang bertumpuk-tumpuk itu. Dan orang alim harus tahu idomal akhirah, keagungan akhirat itu, wadawamaha, dan keabadian akhirat itu, wasofa naimiha, dan kebersihan kenikmatannya, wajalalata mulkiyah, dan keagungan kerajaannya. Itulah paling tidak orang alim harus menyatakan bagaimana keagungan akhirat itu. Allah ciptakan dunia yang ada ini sifatnya sementara, untuk dijadikan tempat kepada manusia untuk beramal, untuk beribadat, untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nanti ada waktunya, bahwa kiamat nanti pasti datang, dunia pasti rusak. Dunia rusak ini bukan hanya ulama, bukan hanya Al-Quran. Kelompok daripada angkasa luar, American Astronomical Society, masyarakat angkasa luar Amerika, pernah mengadakan seminar tentang kiamat. Dia meyakini bahwa dunia ini pasti nanti akan rusak karena dimakan oleh zaman, dimakan oleh waktu. Sekarang seluruh planet masih bergerak pada tempatnya masing-masing. Kata mereka, karena magnetnya, daya tarik menariknya sama kuat, sehingga bumi tidak tertarik oleh bulan, bulan tidak tertarik oleh bumi, bumi tidak tertarik oleh Mars, Mars tidak tertarik oleh bumi, dan seterusnya. Karena daya tarik menariknya masih kuat. Nanti kata mereka setelah bumi ini berumur 15 miliar tahun, tidak tahu perhitungan mereka itu, 15 miliar tahun, maka magnet itu akan mulai berkurang. Dan setelah nanti 25 tahun dunia ini akan hilang, kata dia, menguap. Tinggal warna hitam seandainya kau masih hidup. Segala kebanggaan teknologi sudah hilang. Nah, disitulah terjadi hari kiamat. Mereka cuma sampai di situ. Al-Quran menjelaskan setelah itu Allah menciptakan alam baru, alam akhirat, yang nanti mereka akan dihidupkan oleh Allah yang abadi. Imma abadi di surga, na'udzubillah, ada yang abadi di neraka. Karena alam itu alam sebagai pembalasan. Nah, kita ini orang yang alim, menyadari, mengetahui idomal akhirah, keagungan akhirat nanti. Bagaimana surga yang dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman, dan merasakan wadawamaha, bahwa akhirat nanti itu kekal abadi. Allah kekal, tapi akhirat dikekalkan oleh Allah. Beda antara kekal dan dikekalkan. Allah itu kekal dengan sendirinya, tapi surga dan neraka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tempat kita. Wasofa anaimiha, dan bersihnya kenikmatan akhirat itu. Tidak ada tipu menipu, tidak ada akal-akalan, semuanya orang hidup dengan aman dan tentram dengan segala kenikmatan yang Allah ciptakan. Wa jalalata mulkihi, dan keagungan kerajaan akhirat itu. Ini semuanya dimengerti
oleh para ulama. Orang yang punya keyakinan dengan surga, orang yang punya keyakinan dengan neraka, itulah nanti akan terwujud akhlakul karimah di dunia. Karena dia ingin masuk surga, maka segala perintah Allah dia jalankan. Karena dia ingin takut kepada neraka, karena dia takut kepada neraka, semua larangan Allah akan dijauhi. Disinilah keimanan yang utuh, keimanan yang mutlak yang akan membentuk amal-amal soleh. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menggandeng kata iman dengan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Di mana Allah menyebut beriman mesti menyebut amal soleh. Karena amal soleh merupakan manifestasi daripada iman yang ada itu. Maka tergantung manusia itu kepada kadar imannya. Yang korupsi itu beriman, yang minum minuman keras itu beriman, cuman kadar imannya yang tidak sama. Sama dengan kita kalau lihat perhiasan emas. Kalau orang yang tidak tahu emas itu sama, tapi ada emas yang 100%, kalau dulu disebut 24 karat, ada emas 90%, ada emas 80%, ada emas 60%, dan seterusnya. Jadi iman itu ada kadarnya, tergantung kepada kadar imannya. Maka iman dengan amal soleh itu merupakan tolok ukur. Sebesar itu imanmu, sebesar itu amal solehmu. Sebesar itu amal solehmu, sebesar itulah imannya. Jadi kalau ingin tahu kita orang itu beriman apa tidak kepada Allah, kuat imannya, berapa persen imannya, lihat amalnya sehari-hari itu. Bagaimana amal dia sehari-hari? Sholat 5 waktunya, akhlaknya dengan orang lain, sopan santunnya, itu semua mencerminkan iman. Kejujurannya mencerminkan iman. Orang yang bohong, suka berdusta, itu mencerminkan kalau imannya itu cuma sekian persen, tidak 100%. Maka keyakinan kepada akhirat ini minimal menjadi keyakinan yang mutlak bagi orang-orang yang berilmu, sehingga pasti akan mengutamakan perintah Allah daripada perintah yang lain, akan menjauhkan larangan Allah daripada larangan orang lain. Jangan sampai mengutamakan perintah selain Allah daripada perintah Allah, itu musyrik. Kita selalu harus meletakkan perintah Allah di atas segala perintah, di atas segala perintah siapapun saja. Lah ini minimal orang alim mengerti ini semua. Wa ya'lam, dan orang alim tadi tahu annahuma, bahwasanya dunia dan akhirat mutadadatani, dua hal yang sangat berkebalikan, yang tidak mungkin itu disatukan. Itulah dunia dan akhirat. Orang kalau cinta kepada dunianya, mesti akhiratnya kurang. Orang yang cinta kepada akhiratnya, kadang-kadang dunianya lalu kurang. Kalau kau misalnya ardoita ihdahuma, kau rito dengan salah satunya, bisa rito dengan akhiratnya, mesti asqatat al-ukhra, maka kau tidak senang kepada yang lain. Kalau kau senang kepada dunianya, kadang-kadang tidak senang kepada akhiratnya. Nah, itu sudah pasti. Wa annahuma, karena kedua-duanya itu kakafatain mizan, seperti piringnya dua piring timbangan. Kalau satunya berat, rojat ihdahuma khaffat al-ukhra. Kalau piring yang satu berat, tentu yang satu ringan. Wa annahuma kal masyriq wal maghrib, dunia dan akhirat itu seperti barat dan timur, seperti timur dan barat. Kalau dekat kepada baratnya, jauh ke timurnya, jauh ke timurnya, dekat ke baratnya. Itulah
Imam Ghazali memberikan peringatan. Wa annahuma, bahwasanya dunia dan akhirat itu kaqadaihaini, seperti dua gelas. Ahaduma mamluun wal akhar fariun, satu gelas itu penuh dengan isi, yang satu kosong. Fa bi qadri ma tasubbu minhu fil akhar hatta yamtali yafrau al haur. Sekedar berapa yang kau tuangkan ke gelas yang satunya, maka gelas yang satu pasti berkurang. Inilah dunia dan akhirat ini sangat berjauhan. Fa inna man la ya'rif haqaratad dunya, dan barang siapa yang tidak kenal dengan kehinaan dunia ini, wa qudratiha, dan kekeruannya, wa imtizati ladzatiha bi alamiyah, dan bercampurnya nikmatnya dan sakitnya. Ya, apalagi nanti sakitnya di akhirat. Di dunia kadang-kadang dunia sudah bercampur. Orang yang kadang-kadang serakah tamak ingin kaya, ingin hidup dengan keluarganya bahagia, kemudian dia korupsi, tidak puas dengan gaji yang sudah puluhan juta, dia masih menginginkan lagi harta, ditumpuk, akhirnya ditangkap oleh KPK. Bukan kesejahteraan dengan keluarga yang dia peroleh di dunia, dia harus tidur di balik tirai besi. Alangkah hinanya dunia yang kau cari itu, membikin engkau masuk penjara, menjadi engkau orang yang hina, karena kau yang mengejar tadi dunia yang dicari, yang dianggap oleh engkau. Begitu memperoleh dunia, nanti akan menjadi orang yang mulia. Subhanallah. Ini yang sedang terjadi, belum nanti di akhirat. Itu baru di dunia. Tumma insirama ma yasfu minha, kemudian terputusnya apa yang dia nikmati dari dunia ini. Berapa tahun Anda mau menikmati dunia ini? Katakanlah 60 tahun, katakanlah 70 tahun. Jangan Anda untuk mencari kenikmatan 60 tahun, 70 tahun, engkau akan tersiksa selama-lama jadi api neraka. Lah ini untuk menyadarkan kita. Banyak orang yang mengejar kenikmatan di dunia yang sifatnya sementara, yang pasti insyirah nanti terputus. Tidak mungkin kita akan hidup 100 tahun lebih. Mencari umur 100 tahun susah. Umurnya umatnya Nabi berkisar di antara 55 sampai 65 sampai 70. Hanya mencari kenikmatan selama 70 tahun, engkau akan menderita selama-lamanya di akhirat. Pakailah akal sehat. Orang yang tidak tahu tentang kehinaan dunia ini dan terputusnya dunia ini, fahuwa fasidul aqli, maka dia itu rusak akalnya. Akalnya yang rusak. Fa innal musyahadata, maka sesungguhnya yang kita saksikan, wat tajribah, dan pengalaman, tursidu ila dzalika, menunjukkan kepada itu semua, bahwa kita hidup di dunia. Apalagi kalau kita sadari kebutuhan kita itu apa? Kebutuhan kita semua sama. Yang kaya, yang miskin, yang berpangkat jenderal, yang berpangkat profesor, doktor, yang ustadz, kebuatannya hakikatnya sama. Pakaian satu lembar, nasi satu piring. Apa karena dia kaya, punya pabrik tekstil, bikin baju 20 potong dipakai semua? Bukan orang kaya, orang gila itu. Pasti yang dipakai ya ini sudah. Orang kaya yang kaya apapun di Indonesia, cari yang paling kaya di Indonesia itu. Yang dipakai ya satu lembar, celana satu, sepatu satu yang dipakai. Makannya ya satu piring. Apakah anda punya pabrik beras lalu makan 20 piring? Ya, ini kalau kita akal sehat. Jadi kelebihannya semuanya itu tidak untuk kita.
bukan untuk kita cuma pakai sementara. Saya punya mobil, saya pakai sementara itu. Na'udzubillah, kalau saya mati, apa mobil saya ikut ke kuburan? Apa bisa nyuap malaikat saya? Tidak ada, sudah hilang itu semuanya. Fa kaifa yakunu minal ulama man la aqla lahu. Bagaimana dia akan menjadi seorang ulama yang tidak punya akal sehat? Nah, inilah dalam kitab Ihya Ulumuddin sekedar saya baca supaya menjadi rem. Karena banyak di antara kawan-kawan kita ini kadang-kadang lupa, kurang remnya. Sehingga karena kurang remnya kadang-kadang kebablasan. Oleh sebab itu, mari para ulama, kita mudah-mudahan menjadi ulamaul akhirah, sebagaimana yang oleh Imam Ghazali ini diistilahkan ulamaul akhirah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah terima segala amal kita, amal Ramadan kita, tarawih kita, sujud kita, ibadah kita. Mudah-mudahan Allah terima seluruhnya, dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah daripada musibah. Selalu saya katakan, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, idfa' annal bala wal waba wat taun wa virus corona min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina ammah. Fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Wassalamu alaikum warahmatullahi